Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di pelajaran Kimia Farmasi kelas 12. Pada pelajaran Kimia Farmasi kelas 12 semester pertama, bab pertama tentang ion kompleks. Pada materi ion kompleks, kita terlebih dahulu mempelajari tentang unsur transisi. Apa itu unsur transisi? Unsur transisi adalah unsur yang pengisian elektronnya berakhir pada subkulit D. Masih ingat konfigurasi elektron dengan asas Abel? Bisa kalian buka di buku kimia kelas 10 ya. Unsur transisi terletak antara golongan 2A dan golongan 3A. Unsur transisi baru dijumpai mulai periode keempat. Setiap periode ditemukan 10 buah unsur transisi. Kalau ini kalian bisa buka kembali tabel periodiknya. Karakteristik dari unsur transisi yang pertama, bersifat logam dengan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Yang kedua, bersifat paramagnetik. Apa itu paramagnetik? Paramagnetik artinya mempunyai daya tarik ke medan magnet. Yang ketiga, membentuk senyawa berwarna khas. Yang keempat, mempunyai bilangan oksidasi yang beragam. Yang kelima, dapat membentuk ion kompleks. Yang keenam, dapat bertindak sebagai katalis. Apa itu katalis? Masih ingat? Katalis adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Nah, ini adalah sifat fisis dari unsur transisi periode keempat. Ini ada unsurnya: skandium, titanium, vanadium, kromium, mangan. Ya. Dilihat bilangan oksidasinya dia beragam, terus kemudian warnanya juga dia mempunyai warna yang khas. Nah, ini juga ada ferum, kobalt, nikel, kuprum, zinkum, ya. Ini bilangan oksidasinya, ini warnanya. Nah, ini adalah unsur transisi yang sudah bersenyawa dan berbagai macam warnanya. Berikutnya ini adalah konfigurasi elektron dari unsur transisi periode keempat. Bisa kita lihat ini ada unsur skandium dengan nomor atom 21. Ya. Konfigurasinya adalah Ar, kemudian 3D1, 4S2. Ya. S itu mempunyai orbital 1. Ini ditandai dengan kotaknya cuma 1. Ya, ada 2 elektron, 4S2 artinya ada 2 elektron. Kita isi elektronnya, yang pertama tanda panah ke atas, kemudian tanda panah ke bawah. Jadi satu orbital ini terisi penuh oleh 2 elektron. Terus kemudian untuk subkulit D dia mempunyai orbital 5. Kita tandai dengan kotak 5. Ya. Terus berapa elektronnya? Di situ ada 3D1, artinya elektronnya 1. Baik, kita isi mulai dari yang sebelah kiri ya. 1. Tuh tanda panah ke atas. Karena cuma 1 ya sudah, 1, yang lain kosong. Ya. Terus kita ambil contoh lagi Fe, ferum. Dia mempunyai nomor atom 26. Ya, konfigurasinya Ar, ya. 3D6, ya, 4S2. Nah, S orbitalnya berapa? 1. Ya. Kotaknya cuma 1. Berapa elektron? Ada 2. Kita isi tanda panah ke atas, tanda panah ke bawah. Berarti satu orbital itu terisi penuh elektron. Terus kemudian untuk yang subkulit D ada berapa orbital? 5. Ada kotak 5. Di situ ada berapa elektron? 6. Kita isi dulu ya dengan tanda panah ke atas.
mulai dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah penuh baru kembali lagi ke sebelah kiri dengan tanda panah ke bawah. Sudah. Nah, begitu cara konfigurasi elektron dengan asas Aufbau. Terus kamu lihat yang Zn itu paling bawah ya, 30 Zn ya. Konfigurasinya AR 3D10 dan 4S2. Nah, itu S ada berapa orbitalnya? 1. Jadi ditandai dengan kotak 1. Ada berapa elektron? 2 diisi. Pertama tanda panah ke atas, kemudian tanda panah ke bawah. Terus yang orbital D, yang subkulit D ada 5 orbital dan 10 elektron. Kamu isi dulu pertama dengan tanda panah ke atas ya, sampai full, baru kemudian tanda panah ke bawah. Oh, ternyata semua terisi penuh. Nah, ini bedanya antara unsur Sc, Fe, dan Zn. Untuk unsur Sc ada berapa elektron yang tidak berpasangan? Ya, ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Ini ya. Berarti untuk unsur Sc dia mempunyai sifat paramagnetik. Jadi setidaknya ada 1 elektron yang tidak berpasangan, dia mempunyai sifat paramagnetik, dapat ditarik oleh medan magnet. Sedangkan unsur Fe ada berapa elektron yang tidak berpasangan? Oh, cukup banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 elektron yang tidak berpasangan. Jadi untuk Fe itu dia bersifat ferromagnetik, dapat ditarik kuat oleh medan magnet. Ya, jadi semakin banyak elektron yang tidak berpasangan, semakin kuat dia ditarik oleh medan magnet. Perhatikan unsur Zn. Ada berapa elektron yang tidak berpasangan? Oh, ternyata tidak ada. Artinya Zn dia bersifat diamagnetik, tidak dapat ditarik oleh medan magnet. Seperti itu perbedaannya. Nah, sekarang bisa kita lihat yang di sebelah kanan. Ini ada beberapa unsur yang menyimpang dari aturan Aufbau. Contohnya 24 Cr. Ya. Ini 24 Cr ini seharusnya kan 3D4 nih ya. 24 Cr ini seharusnya 3D4 dan 4S2. Ya, 3D4 dan 4S2. Nah, kalau 3D4 jadi kan yang 4 ini jadi terisi penuh karena 4S2, berarti S orbitalnya terisi penuh oleh elektron. Tetapi yang D karena 3D4 berarti masih ada yang kosong, artinya dia tidak stabil. Nah, akan lebih stabil jika elektron dari S kita berikan ke D, jadi menjadi 3D5 4S1. Nah, ini akan lebih stabil. Jadi yang S hanya terisi 1 elektron, kemudian yang D juga terisi 1 elektron semua ya, tidak ada yang kosong. Kalau yang atas nih ada yang kosong, kalau yang ini terisi semua, ini akan lebih stabil. Nah, ini salah satu unsur yang menyimpang dari aturan Aufbau. Selain Cr ada juga Co. Ini juga sama, menyimpang dari aturan Aufbau. Harusnya dia 3D9 4S2. 3D9 4S2. Tapi karena kalau 9 kan 01, ini menjadi tidak stabil. Nah, terus elektron dari S diberikan ke D. Begitu. Nah, ini beberapa bilangan oksidasi dan konfigurasi elektron dari unsur transisi. Ini ya. Untuk sifat kemagnetannya tadi sudah kita bahas di depan ya. Paramagnetik itu dimana atom, molekul atau ion sedikit dapat ditarik oleh medan magnet. Jadi dapat ditarik tapi hanya sedikit karena ada elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya.
Sifat paramagnetik ini akan semakin kuat jika jumlah elektron yang tidak berpasangan pada orbitalnya semakin banyak. Yang termasuk paramagnetik yaitu logam, Sc, Ti, V, Cr, dan Mn. Nah, kalau diamagnetik bagaimana? Diamagnetik itu adalah di mana atom molekul atau ion dapat ditolak. Jadi tidak dapat ditarik atau dapat ditolak oleh medan magnet. Contohnya apa? Cu dan Zn. Kenapa? Karena semua elektronnya itu berpasangan. Sedangkan untuk ferromagnetik itu adalah kondisi yang sama dengan paramagnetik, hanya saja dalam keadaan padat. Jadi ferromagnetik itu dapat ditarik kuat oleh medan magnet. Sekian penjelasan saya tentang unsur transisi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.